Tahukah Anda hari ini hari apa? Kalau begitu mari kita kembali ke 159 tahun yang lalu. 7 Oktober 1861, tepatnya 159 tahun yang lalu, di sebuah tempat di Parausorat, kurang lebih 5 km dari Sipiro, 4 orang pendeta mengadakan rapat untuk membagi wilayah penginjilan di Tapanuli. Pada tanggal ini juga Renans Mission mulai menginjili ke Tanah Batak. Tanggal inilah yang ditetapkan menjadi hari lahirnya Kuria Kristen Batak Protestan. Keempat pendeta tersebut adalah Pendeta Heine, Pendeta Klammer, Pendeta Bates, dan Pendeta Van Asselt. Dari nama keempat pendeta inilah nama HKBP diambil. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Rabu 7 Oktober 2020, kita mengenang kembali sejarah di tengah-tengah pelayanan gereja, terlebih di Kuria Kristen Batak Protestan. Karena itu, saya Pendeta Kadir Manulang bersama seluruh kru INK Channel Irama Nafas Kehidupan mengucapkan kepada HKBP selamat ulang tahun yang ke-159. Tetaplah melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa sehingga memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat dari Tuhan tetap menyertai seluruh pelayan gereja HKBP. Horas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita melalui Lukas 13 ayat 8 yang berkata, "Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Saudara-saudari, nats kita ini adalah perumpamaan Yesus Kristus tentang seorang yang memiliki pohon ara. Pemilik pohon ara telah menunggu selama 3 tahun untuk terus berharap bahwa pohon aranya akan membuahkan hasil. Pada tahun ketiga ia tidak juga menjumpai buah dari pohon ara tersebut. Namun ia masih juga bersabar dalam pemikirannya, setahun lagi aku akan memberikan waktu, mana tahu tahun depan akan berbuah. Lalu ia mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk. Sungguh menarik jika nats ini menggambarkan bagaimana pola pemikiran Allah terhadap manusia yang dalam hidupnya tidak membuahkan iman. Allah kita memang panjang sabar. Sampai detik ini pun ia masih berharap agar orang-orang percaya membuahkan hasil yang baik. Bahkan Tuhan kita berharap agar setiap orang yang hidup dalam kejahatannya untuk kembali ke jalan yang benar. Adalah sebuah anugerah jika kita diberikan Tuhan kesempatan dalam kehidupan ini. Namun jika kesempatan yang kita peroleh tidak kita pergunakan sebaik-baiknya, tentu kesempatan yang kedua akan hilang. Kesempatan baru akan terus datang jika kita mempergunakan kesempatan yang pertama dengan baik. Itu artinya ketika pintu keselamatan terbuka, maka jangan tunda lagi. Tetapi tangkap dan pakailah kesempatan tersebut untuk memperbaharui diri. Namun bukan untuk melakukan kejahatan yang sama, justru untuk berubah dalam hidup dan kembali ke dalam kehidupan yang baru. Saudara-saudari, banyak dari kita tidak mudah merubah pola pikir kita ketika kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan.
kita kembali mengulangi dan mengulangi kesalahan yang sama. Jika kita telah mempergunakan konsep yang lama lalu ternyata gagal, maka kini saatnya untuk mengganti konsep yang baru. Yang dimaksud adalah bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan. Jika selama ini kita mengandalkan pikiran kita, maka kini saatnya untuk mengandalkan Tuhan. Karl Barth memperkenalkan dan mempopulerkan ungkapan yang diambil dari tulisan Santo Agustinus yang berkata, Ecclesia semper reformanda est, yang kira-kira berarti gereja harus terus diperbaharui. Kalau kita merasa dan kita mengatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya, maka diri kita pun harus terus diperbaharui. Diperbaharui artinya terus mengadakan perubahan menuju hal yang baik. Dengan demikian, hidup kita akan terus menghasilkan buah yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.